Aksi bakar ban hingga blokir jalan mewarnai aksi unjuk rasa di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Massa yang kesal lantaran tidak kunjung mendapatkan tanggapan sempat memaksa masuk dengan menggoyang-goyang pagar kantor Kejagung. Aksi blokir jalan digelar puluhan orang yang tergabung dalam masyarakat Papua Anti Korupsi ampak di gedung belakang kantor Kejaksaan Agung RI Jakarta Selatan Selasa siang. Tak puas melakukan blokir jalan, massa pun melakukan aksi bakar ban hingga membuat asap dari ban bekas tersebut membumbung ke udara. Massa kesal lantaran tak kunjung mendapat tanggapan dari pihak Kejagung, hingga akhirnya memaksa masuk dengan menggoyang-goyangkan pagar kantor Kejagung. Massa juga meminta Kejaksaan Agung segera mendesak Kejaksaan Tinggi Papua dan para penyidiknya untuk memproses tindak pidana pencucian uang yang terjadi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Mimika. Yang diduga melakukan tindak pidana TPPU, sehingga kami datang ke Kejaksaan Agung ini untuk Kejaksaan Agung serius menangani persoalan TPPU yang dilakukan oleh saudara Yohanes Reto. Jadi kami punya data juga yang kami dari PPATK, karena berdasarkan dari konferensi pers dari Kejaksaan Tinggi Papua pada tahun 2023 lalu di tanggal 22, bahwasanya mereka telah memiliki bukti dari PPATK terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Jadi kami datang ke Kejaksaan Agung ini karena Kejaksaan Tinggi Papua terlalu ramah. Berbekal bukti yang telah dikantongi dari PPATK, massa meminta penyidik segera mengusut kasus ini. Sementara itu, terduga pelaku belum memberikan keterangan resmi terkait tuduhan ini. Dari Jakarta dan Hermi Sajangbati, Ainis melaporkan. Sejumlah orang menduduki lahan bekas bangunan SMAK Dago di Kota Bandung, Jawa Barat. Akibat aksi ini, pelajar dan pengurus sekolah mengalami trauma. Ratusan massa mendatangi lahan bekas bangunan SMAK Dago di kawasan Jalan Insinyur Haji Juanda, Bandung beberapa waktu lalu. Massa mendesak pihak yang kini menduduki lahan untuk pergi karena sudah tidak ada kepentingan lagi. Guna menghindari bentrokan, puluhan petugas Polrestabes Bandung diterjunkan untuk mengamankan jalannya aksi. Sementara itu, kuasa hukum Sekolah Menengah Atas Kristen Dago, Jawa Barat mengatakan sejumlah siswa serta pengurus sekolah mengalami trauma atas kejadian ini. Dirinya berharap pihak kepolisian dapat berjaga di lingkungan sekolah yang telah berdiri sejak tahun 1952 agar aksi pendudukan lahan tidak terulang kembali. Bagaimana mungkin orang yang punya legal standing bisa jual, apalagi kalau di notaris masih ditulis, tidak dalam sengketa. Jelas-jelas masih terus-terusan bersengketa. Mana bisa tanah diperjualbelikan dalam keadaan sengketa? Meski sempat mengalami kendala akibat kejadian tersebut, namun kini proses belajar mengajar telah berjalan normal kembali. Tim Liputan Ainus melaporkan. Polisi menangkap suami selebgram Cut Intan Nabila di sebuah hotel di Kemang, Jakarta Selatan. Suami Intan ditangkap karena KDRT. Saya ingin kooperatif, tapi saya tidak perlu mengurus dari sini. Beginilah suasana penangkapan AT, terduga pelaku penganiayaan istrinya Cut Intan Nabila, selebgram dan mantan atlet anggar asal Aceh. Pelaku diamankan di sebuah hotel di Kemang, Jakarta Selatan dan dibawa ke Polres Bogor untuk diperiksa terkait kasus KDRT kepada istrinya. Ada lagi nggak yang ketinggalan di sini? Apalagi coba cek dulu pakaian pakaian mana? Kacamata. Sebentar, paku. Sebelumnya, selebgram Cut Intan Nabila membuat gempar jagat maya dengan membagikan rekaman CCTV yang memperlihatkan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suaminya. Bahkan bayi mereka juga tertendang kaki pelaku. Selebgram Cut Intan Nabila yang juga mantan atlet anggar asal Aceh mengunggah video rekaman CCTV yang menunjukkan dirinya mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh suaminya sendiri berinisial AT. Video dugaan KDRT diunggah di akun Instagram pribadinya @cut.intannabila pada hari ini. Dalam video terlihat AT melakukan penganiayaan berkali-kali kepada korban. Bahkan bayi mereka yang berumur 1 bulan terdorong kaki sang suami. Dari pernyataan Cut Intan di akun pribadinya, AT sudah beberapa kali berselingkuh dan melakukan KDRT selama 5 tahun menikah.
Mendapat aduan dari masyarakat, pihak kepolisian mendatangi rumah korban di wilayah Cikeas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor untuk dimintai keterangan. Kita melakukan pendampingan, PPA dari Polres, dan pada saat ini rekan-rekan melihat tadi mau visum ke RSUD. Ibunya ke sini, ibunya si suami, jadi ibunya menyarankan keluar dulu biar jangan terjadi. Jika terbukti, suami korban akan dijerat Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Di Jawa Timur, pemirsa, seorang gadis ditangkap karena menganiaya kekasihnya sendiri dan membuat heboh pengunjung kawasan wisata Prigen. Pelaku mengaku sakit hati dipaksa berhubungan suami istri oleh korban serta masalah hutang yang tak kunjung dilunasi. Miris, warga mengamankan seorang gadis usai menganiaya kekasihnya di salah satu villa di Geneng Sari, Kelurahan Pejalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka tusuk di leher dan kepala. Beruntung nyawa korban selamat dan dilarikan ke rumah sakit di wilayah Pandaan. Pelaku juga sempat dilarikan ke puskesmas setempat karena tangan kirinya terluka karena pisau miliknya sendiri. Motif penganiayaan, pelaku sakit hati dipaksa berhubungan suami istri. Tak hanya itu, korban juga memiliki hutang 300 juta rupiah terhadap pelaku yang tak kunjung dibayar. Saya dipaksa berhubungan terus-menerus, ditekan, diancam. Jadi saya wanti-wanti kalau seumpama saya dipaksa lagi, saya dapat terus. Selanjutnya pelaku ditangkap polisi ke Mapolsek Prigen untuk menjalani pemeriksaan. Pelaku itu punya hutang 300 juta. Setelah berhubungan selesai, korban dipijit oleh pelaku. Dan saat dipijit dalam keadaan terungkuk, pelaku mengambil pisau yang ada di tas mengenai leher dan kepala. Pelaku kini ditahan di Mapolsek Prigen dan dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Viral di media sosial, oknum operator SPBU di Denpasar, Bali diduga melakukan pungutan terhadap pembelian. Pembeli yang mengisi BBM di SPBU dikenakan biaya tambahan di luar harga resmi. Lihat saya, kalau saya dikasih lihat saya bayar 5.000. Itu saya beli Pertamax bukan Pertalite. Ya coba aja Bapak beli tempat lain coba. Tempat lain juga enggak. Sebuah video yang diunggah akun @romansa sopir truk viral di media sosial. Keluhan tersebut merekam keluhan seorang pria saat membeli Pertamax Rp100.000, namun hanya diberikan Rp95.000. Sementara sisanya senilai Rp5.000 diklaim oleh operator SPBU sebagai biaya admin. Kejadian tersebut terjadi di SPBU di Jalan Pulau Komodo, Denpasar. Pasca viral, pengawas SPBU menyebut tidak tahu persis soal kejadian tersebut dan membantah adanya kebijakan biaya admin di SPBU tersebut. Sini, tapi saya kan nggak tahu persis juga gininya Pak. Saya pas nggak ada di sini. Tapi kalau memang dari manajemen ada kebijakan seperti itu Pak? Nggak ada Pak. Lalu dari manajemen nggak ada masalah pungutan itu nggak ada. Itu inisiatif operator aja Pak. Pasca kejadian tersebut, 2 orang oknum operator SPBU dalam video dibawa petugas ke Polresta Denpasar untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pelaku pembakaran rumah di kawasan Kampung Bidara, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara berhasil ditangkap petugas kepolisian. Pelaku membakar rumahnya sendiri usai cekcok dengan istri. Seorang suami yang nekat membakar rumah lantaran cekcok dengan istrinya di kawasan Kampung Bidara, Marunda, Jakarta ditangkap aparat kepolisian. Pria 38 tahun ini ditangkap saat bersembunyi di rumah kerabatnya. Kini penyidik masih mendalami keterangan pelaku untuk memastikan motifnya tega membakar rumah usai cekcok dengan sang istri. Ini pelaku yang mana Pak Kadit? Ya, yang diduga pelaku pembakaran rumah sendiri itu ya? Yang viral.
Siap. Kami untuk proses periksa dulu ya. Kebakaran rumah terjadi di Jalan Kampung Bidara Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Pelaku yang emosi usai berselisih dengan istri sengaja membakar selimut di dalam kamar hingga api dengan cepat membesar dan membakar barang-barang lainnya. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Anda masih menyaksikan iNews Pagi. Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, memenuhi panggilan pemeriksaan Bareskrim Polri. Saka diperiksa oleh Bareskrim Polri terkait dugaan keterangan palsu yang melibatkan Aep dan Dede. Oke, kita penyidik dulu ya. Kita penuhi panggilan penyidik dulu. Didampingi tim pengacaranya, Saka Tatal tiba di gedung Bareskrim Polri pukul 12 siang. Selain tim pengacara, Saka juga didampingi tim dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Saat menjumpai wartawan, Saka menegaskan dirinya tidak pernah mengenal saksi Aep dan Dede. Ia juga membantah disebut berada di lokasi kejadian tempat Vina dan Eki ditemukan. Sementara itu, kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas mengungkapkan, pada pemeriksaan ini timnya membawa sejumlah barang bukti berkas pada 2016 lalu yang akan disampaikan ke penyidik. Salah satunya bukti percakapan telepon antara Widi dan Vina sebelum kematian Vina. Termasuk bukti percakapan telepon antara Widi dan Vina sebelum kematian. Artinya dengan ada bukti tersebut kita bisa pastikan bahwa tidak ada peristiwa di belakang showroom itu. Tidak ada, ya Saka ya. Sebelumnya, Aep dan Dede dilaporkan tim kuasa hukum Saka Tatal terkait kesaksian palsu dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Jelang pendaftaran permohonan sidang peninjauan kembali ke-6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, kuasa hukum salah satu terpidana mendatangi Lapas Kelas 1 Cirebon, Jawa Barat. Kuasa hukum datang untuk memberikan surat pemberitahuan pengajuan permohonan peninjauan kembali Rabu 14 Agustus. Tim kuasa hukum Rivaldi Aditya Wardana atau Ucil, terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, mendatangi Lapas Kelas 1 Cirebon, Jawa Barat, Selasa siang. Kedatangan kuasa hukum untuk memberikan surat pemberitahuan bahwa 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akan mengajukan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Tim kuasa hukum mengirimkan surat kepada Polda Jawa Barat serta Kementerian Hukum dan HAM agar ke-6 terpidana segera dikembalikan di Lapas Kelas 1 Cirebon. Nah sekarang kami, tim pengacara juga meminta dikembalikan kembalilah 6 narapidana ini ke tempat semula, yaitu di Lapas Cirebon. Itu artinya untuk memudahkan PK atau gimana? Apa? Untuk memudahkan PK atau gimana? Kalau untuk memudahkan PK ya, kalau untuk mengenai mereka nantinya harus dihadir atau tidak itu tergantung nanti majelis ya, bisa diapain. Mungkin kan sekarang sudah ada dari dulu kan waktu zaman Covid adanya Zoom ya, mungkin bisa melalui Zoom. Syukur-syukur semuanya itu bisa dihadirkan di persidangan, lebih enak lagi nih ya kan. Sebelumnya, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yakni Eko Ramdhani, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, dan Sudirman melalui kuasa hukumnya mengajukan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Berbagai persiapan sudah dilakukan untuk mendaftar ke pengadilan. Bahkan 2 saksi yakni Ismail dan Adi sudah disiapkan lantaran mengetahui persis kejadian di malam peristiwa meninggalnya Vina dan Eki. Keterangan para saksi yang disiapkan diharapkan bisa menjadi bukti baru yang membebaskan para tersangka dari jerat hukum kasus Vina dan Eki, serta memulihkan nama baik mereka seperti Peggy Setiawan. Dari Cirebon, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam membebaskan terdakwa Edi Suranta, guru singa alias Godol dari tuntutan JPU. Ia tidak terbukti secara sah pada kepemilikan senjata api. Sidang putusan diwarnai isak tangis dan tepuk tangan keluarga. Majelis hakim menyatakan terdakwa tidak bersalah terkait kasus dugaan kepemilikan senjata api yang selama ini dituduhkan kepadanya. Sebelumnya, Edi Suranta, guru singa alias Godol ditangkap tim gabungan Polrestabes Medan pada 13 Maret 2024. Ia tidak terbukti secara sah melakukan perbuatan tindak pidana
sebagaimana yang didakwakan oleh JPU. Selain membebaskannya dari segala dakwaan, jaksa hakim juga memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan, mengembalikan hak dan harkat martabat, serta meminta JPU memusnahkan barang bukti senpi dan membebankan biaya perkara kepada negara. Satu anugerah yang besar bagi kita, khususnya di bangsa Indonesia. Hari ini, minggu-minggu ini kita akan merayakan hari kemerdekaan, dan ini juga menjadi titik balik dari kemerdekaan seorang Edi Suranta. Bagaimana Edi Suranta selama 5 bulan terakhir di penjara, didakwa oleh jaksa penuntut tanpa dasar-dasar yang kuat. Kita bisa lihat dari semua pertimbangan hakim, tidak ada satupun saksi-saksi yang dijadikan dan dihadirkan oleh jaksa sebagai saksi di pengadilan ini terbukti. Semua keterangan dari Brimob dikesampingkan. Itu putusan sama aja. Putusan bebas, menghukum atau lepas, itu sama aja putusan. Ini kan pengadilan, bukan penghukuman. Jadi kemungkinan mungkin pertimbangan hakim kan bahwa perbuatan tersebut tidak terbukti. Pemirsa, kebakaran yang melanda pemukiman padat di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan berhasil dipadamkan. Setelah 15 jam kebakaran yang melanda pemukiman padat di Jalan Remaja 5, Kelurahan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan berhasil dipadamkan pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Pemadaman dilakukan dengan 36 mobil dan 126 personil pemadam kebakaran. Ratusan rumah warga hangus terbakar, menyisakan hanya puing-puing bangunan. Kondisi pemukiman gelap gulita tanpa aliran listrik dan sepi karena ditinggal para korban yang mengungsi. Ini wilayah ini masih Pemirsa, Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki penyebab kebakaran yang menghanguskan ratusan rumah warga Gang Remaja Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan, sementara olah tempat kejadian perkara akan dilakukan setelah proses pendinginan oleh petugas suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan selesai dilakukan. Kebakaran yang terjadi di Gang Remaja Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan menghanguskan 200 rumah warga hingga memaksa 375 kepala keluarga mengungsi ke selasar stasiun Manggarai. Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. Sementara 3 orang saksi yang melihat dan mengetahui awal kejadian telah diperiksa. Kebakaran yang di Manggarai sudah ditangani dari damkar, 25 unit pemadam kebakaran sudah dikerahkan di sana. Sudah ada berapa saksi yang dimintai keterangan sampai saat ini? Saksi untuk sementara sudah 3 orang, namun demikian pasti kita mencari saksi-saksi yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut. Rencana penyelidikan ke depan seperti apa dari Polres? Dari Polres Jakarta Selatan oleh TKP pastinya, kemudian mengumpulkan barang bukti, kemudian pemicu terjadinya kebakaran itu yang kita gali dan kita dalami dan kita cari pasti. Polisi juga segera melakukan olah tempat kejadian perkara setelah proses pendinginan selesai dilakukan petugas damkar. 5 posko pengungsian telah disiapkan untuk warga terdampak, sejumlah kebutuhan juga telah disalurkan kepada warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kondisi korban kebakaran yang melanda pemukiman di Manggarai, sudah ada rekan Indra Setiabudi di posko pengungsian SD 5 Manggarai. Ya, halo, selamat pagi Indra. Bagaimana suasana terkini di posko pengungsian di sana? Selamat pagi Galuh dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan situasi terkini di salah satu posko yang mana ini menampung sejumlah para korban kebakaran di Gang Dr. Saharjo 1 Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan ini sudah berada di sini sejak kemarin, yang mana
SDN 05 Manggarai ini setidaknya menampung sebanyak 349 kepala keluarga. Dan kalau kita bisa rincikan, Galuh dan juga pemirsa, kalau dihitung jiwa ini mencapai di angka 1.900 jiwa yang dibagi di tempat-tempat yang telah disediakan. Di sini juga tersedia beberapa tenda ataupun posko yang telah dibuat, yang mana ini diisikan para korban. Dan juga di sini juga terlihat masih banyak para korban yang tidur di sebagian dalam ruangan kelas. Ini yang khusus di dalam ruangan kelas ini diperuntukkan bagi lansia begitu, dikarenakan di luar cukup dingin. Selain itu juga kami juga melihat di sini juga masih banyak warga yang tidur di depan kelas atau tidur di lantai yang beralasan hanya dengan stiker maupun juga kardus seadanya. Dan ini juga menjadi perhatian yang perlu dipusatkan bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan para korban di situasi saat ini. Namun dapat kami informasikan juga, Galuh dan juga pemirsa, bahwasanya di sini juga terdapat beberapa posko-posko seperti posko logistik makanan dan juga posko kesehatan maupun juga ambulan, dan ini sifatnya beroperasi selama 24 jam, yang mana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak begitu. Meskipun begitu, Galuh dan juga pemirsa, bahwasanya para korban ini masih mengeluhkan kebutuhan yang kurang begitu, maupun logistik hingga pakaian bersih, serta juga keperluan bayi Galuh yang seperti susu, minyak telon, dan khususnya pampers. Saya juga masyarakat juga mengeluhkan membutuhkan hingga perlengkapan beribadah. Dan ini menjadi penting, yang mana pemerintah harus segera membantu para warga yang terdampak ini, Galuh. Dan kami informasikan juga bahwasanya mereka ini hanya membawa badan dan maupun juga membawa berkas-berkas saja, Galuh, sehingga mereka membutuhkan masih banyak logistik kesehatan, obat-obatan hingga perlengkapan bayi. Dan informasikan juga, Galuh dan juga pemirsa, bahwasanya situasi ini terkait SDN 05 Manggarai ini tidak libur, maksud kami tidak diproporsikan untuk sekolah belajar mengajar, dikarenakan untuk memfokuskan terhadap evakuasi para korban untuk dapat beristirahat. Dan ini berlaku untuk 5 hari ke depan sekolah SDN 05 tapi Manggarai ini sementara diliburkan. Galuh. Ya, Indra Setiabudi, terima kasih telah melaporkan langsung dari SD Negeri 5 Manggarai. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.